Hari ini kita akan bersama-sama renungkan uh, tema kita pada hari ini mengenai masa depan penuh harapan. Dalam Yeremia pasalnya yang ke-29, ayatnya yang ke-11. Mungkin kita bisa baca bersama-sama ya. Tolong Bu Ayu, mungkin bisa berikan ayatnya dulu. Masa depan yang penuh dengan harapan. Yeremia pasal 29 ayatnya yang ke-11. Baik. Ini juga ada hubungan dengan bangsa Israel ini. Jadi luar biasa nih. Ya. 29 ayatnya yang ke-11. Perhatikan di sini dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, ya, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Sekali lagi, rancangan damai sejahtera, kemudian dan bukan rancangan kecelakaan, dan kemudian dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Bapak Ibu, kalau kita melihat daripada ayat ini, tentunya kita sama-sama bisa mengetahui bahwa ini adalah ayat dari seorang nabi yang masih sangat muda ketika dia dipanggil oleh Tuhan, yaitu bernama Nabi Yeremia. Nah, ayat ini Bapak Ibu perlu ketahui juga bahwa ayat ini keluar pada saat bangsa Yahudi, ya, Yehuda itu berada di pembuangan. Sekali lagi, berada di pembuangan. Nah, Tuhan tidak pernah luput untuk memperhatikan keberadaan bangsa ini. Tadi Pak Hendrik sudah memaparkan tentang bangsa Israel. Nah, ini kita lanjutkan lagi bahwa Tuhan tidak pernah luput untuk memperhatikan keberadaan bangsa ini. Walaupun bangsa ini firman Tuhan katakan tegar tengkuk, keras kepala, kepala batu, apalagi saudara-saudara ya. Pokoknya kalau untuk kata yang paling apa istilahnya, paling tajam buat bangsa Israel, tentunya saya katakan gini, adalah sombong, ya. Jadi keras kepala, tegar tengkuk, ya kepala batu, ya udahlah, aliasnya artinya apa? Yaitu sombong gitu. Nah, ini Yeremia pasal yang ke-29 ini, Bapak Ibu, ini ketika mereka berada di tanah pembuangan. Ya, mereka menyangka bahwa waktu 70 tahun itu sudah selesai, ternyata Tuhan bilang begini, masih ada lagi yang aku berikan kepadamu, yaitu apa? Penggenapan bahwa harus berada di namanya tanah pembuangan. Nah, saat itu bangsa Israel tentunya mereka kelabakan. Saya kurang mengerti ya, mungkin Pak Hendrik lebih mengerti mengenai keberadaan bangsa Israel zaman dulu dengan zaman sekarang. Kalau zaman dulu saya nggak tahu, tapi kalau zaman sekarang, aduh minta ampun deh. Tempat hari itu yang saya pergi tahun lalu ya, tahun lalu itu saya pergi bangsa Israel itu menganggap kita tuh seperti bangsa nomor 2 benar-benar. Jadi waktu kami berada di Israel saat itu, keluar dari Yerusalem, masuk Yerusalem, ketika masuk Yerusalem, itu kami disambut dengan cacian makian. Kemudian, kenapa kami tahu dia maki atau caci maki kami? Karena saya tanya dengan tour guide-nya, apa yang mereka ngomong? Wah, mereka bilang begini, dasar kafir, ngapain datang ke sini? Dalam hati saya, astaga, ini benar-benar nih bangsa ini luar biasa nih, keras kepalanya, sombongnya gitu. Mereka menganggap bahwa mereka itu adalah bangsa yang boleh dikatakan bangsa yang nomor satu gitu. Tetapi lihat ini adalah ciri khas daripada bangsa Israel. Di tanah pembuangan saja mereka masih sombong, ya. Ya, bangsa Yahudi ini tertawan pada tahun 597, ya, itu waktu mereka tiba di Babel. Kemudian Yeremia itu memberikan satu pengarahan. Jadi di pasal ini Yeremia memberikan satu pengarahan. Nah,
bangsa saat itu ada di tanah pembuangan, mereka sudah tidak tahu lagi mau buat apa. Karena apa? Di tanah pembuangan, tidak ada pemimpin, tidak ada raja lagi buat mereka, sehingga mereka merasa kekosongan. Dan puji Tuhan, saat itu ada seorang nabi namanya Nabi Yeremia. Nabi Yeremia ini masih muda ketika dia dipanggil Tuhan sebagai nabi, dia masih muda. Dan disampaikan isi firman Tuhan. Bahwa dikatakan tadi dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 dikatakan, sebab aku tahu apa yang menjadi rancanganku untukmu, gitu istilahnya. Nah, Nabi Yeremia menyampaikan hal ini bukan karena, sekali lagi, bukan karena kasihan buat bangsa ini. Tetapi oleh karena apa? Oleh karena belas kasihan dari Tuhan atau Yahweh atau Elohim yang saat itu dipercaya kepada bangsa Israel, di mana Nabi Yeremia menjadi penyambung lidahnya Elohim atau Yahweh. Ya, nah Nabi Yeremia sampaikan kepada bangsa saat itu ada beberapa hal. Namun sebelumnya begini, ketika mereka berada di tanah pembuangan, mereka ini hidupnya kacau balau. Malahan mereka lebih percaya nabi palsu daripada nabi yang diutus Tuhan. Ya, mereka lebih percaya dengan nabi palsu daripada nabi yang diutus Tuhan. Nah, ini yang mengakibatkan akhirnya Yeremia diutus oleh Elohim untuk menyampaikan sesuatu. Jadi mereka tidak boleh tidak boleh khawatir dengan hidup mereka walaupun di tanah pembuangan. Tapi yang dikatakan El Shaddai, El Elyon yang mereka sebut gitu ya, El Elyon, El Shaddai, El Jireh, ya apalagi El Shammah, itu tetap memperhatikan bangsa ini. Dan luar biasa begini, luar biasanya Tuhan memberikan tahapan demi tahapan, perintah atau tahapan demi tahapan yang harus dilakukan oleh bangsa Israel ketika mereka berada di tanah pembuangan. Bangsa Yehuda, ketika mereka berada di tanah pembuangan. Jadi ketika orang Israel berada di bawah orang bangsa Yehuda berada di tanah pembuangan, dan melalui Yeremia sampaikan hal itu. Ketika mereka disampaikan, ada 5 hal yang kita perlu ketahui tentang Yeremia pasal 9 ini. Saya tidak baca Yeremia pasal 9 ayat 1 sampai sekian, tapi saya baca ayat 11 saja, dan ayat 11 ini menjadi acuan buat kita, di mana kita perlu ketahui bahwa kita sebagai Israel rohani, ini ada istilah rohani ya, tidak ada istilah di Alkitab Israel rohani, tapi ini istilah saya. Kita sebagai Israel rohani, tentunya kita juga harus mempersiapkan diri kita untuk kita ini adalah berada di dunia yang sementara. Apa yang sedang kita tunggu? Yaitu apa? Sana surga yang mulia. Ada lagu bilang begini, sana surga yang mulia, damai dan gembiralah. Nah itu tuh Yesus, saudara ya. Atau ini, oh Yerusalem, kota mulia, tak lama lagi Tuhanku datanglah, bahwa saya masuk sana, gitu ya. Tentunya mungkin saat itu bangsa Israel atau bangsa Yehuda saat itu mereka menyanyi ya. Karena apa? Karena mereka nggak tahu lagi mau buat apa. Sebagian besar percaya dengan uh, nabi palsu, sebagian besar hidup dalam perjinahan, hidup dalam percabulan, hidup dalam penyembahan berhala, sehingga mereka tidak tahu apa yang harus mereka perbuat di tanah pembuangan. Nah, begitu pula dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ingat bahwa kehidupan kita ini hanya sementara. Elohim atau Yahweh yang saat itu bangsa Yehuda percaya, mereka dibuat untuk masuk ke di tanah pembuangan atau di Babel ini supaya mereka berteriak kepada Tuhan, bukan mereka berteriak kepada nabi palsu. Supaya mereka berharap kepada Tuhan, bukan berharap kepada nabi palsu. Begitu pula dengan kehidupan kita. Kita yang hanya sementara di dunia ini. Ayo, semakin hari kita harus semakin berharap dengan Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Ini bangsa kita ini akan masuk ke dalam yang namanya pesta demokrasi
Pilpres, pemilihan presiden. 3 paslon ini benar-benar membuat keberadaan daripada rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia sedang terpecah. Terpecah dengan paslon 1, paslon 2, dan paslon 3. Sehingga apa? Banyak juga anak-anak Tuhan yang merasa khawatir. Ada juga ketakutan sebelum pemilu, sebelum pilpres, mereka sudah banyak keluar negeri. Mereka sudah banyak lari keluar negeri. Mereka bilang begini, mendingan kita keluar negeri aja supaya lebih aman daripada nanti pada saat pilpres mungkin ketiga paslon ini yang punya fans yang mungkin ada yang ekstrim, ada yang pokoknya segala macam bentuk lah fansnya gitu ya. Jadi paslon 1, paslon 2, paslon 3. Dan Bapak Ibu pernah mendengar juga bahwa paslon 1, 2, dan 3 saling menyerang satu sama lain, saling menyerang dengan dengan kelemahan-kelemahan dari paslon masing-masing. Sehingga apa? Membuat berita-berita yang ada di Indonesia, baik dengan medsos ataupun dengan IG atau bermacam-macam lah gitu ya, membuat orang semakin rasa ketakutan. Tapi jangan takut. Malam hari ini Tuhan katakan ada rancangan buat orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Sebab apa? Sebab ingat baik-baik Bapak Ibu, ingat sekali baik-baik bahwa pengorbanan Yesus buat kehidupan kita tuh kekal. Sekali lagi, pengorbanan buat kehidupan itu kekal. Pengorbanannya memberikan kita satu jaminan dalam kehidupan kita, yaitu jika kita berharap kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan rancangan hidup kita yang terbaik di masa yang akan datang. Ya, di masa akan datang. Nah, apa saja yang Elohim katakan kepada bangsa Yehuda saat itu di tanah pembuangan? Mereka tidak perlu khawatir, tidak perlu gusar. Coba kita lihat di dalam Yeremia pasalnya yang ke-29 tadi, ayat yang ke-8. Tolong Ibu Ayu, Yeremia pasal 29 ayat 8. Ini adalah yang harus dilakukan bangsa ketika mereka berada di tanah pembuangan. Ayat 8. Perhatikan baik-baik. Sungguh, perhatikan baik-baiklah. Sungguh. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya ada sesuatu yang Tuhan tekankan bahwa Dia bukan Tuhan yang selalu batal dengan janjinya. Sungguh, beginilah firman Tuhan, atau itu kata Tuhan di situ pakai Tuhan itu besar, artinya tuh Yahweh atau YHWH. Sungguh firman Yahweh semesta alam. Nah, sedangkan Allah Israel itu ditulisnya dalam bahasa asli Adonai, artinya apa? Tuhan. Jadi firman Tuhan, Tuhan Israel, ya. Jadi Allah Israel ditulis dalam bahasa asli dikatakan Tuhan Adonai. Adonai artinya Tuhan. Ya, Adonai, Tuhan gitu ya. Janganlah kamu diperdaya oleh nabi-nabimu yang ada di tengah-tengahmu, oleh juru-juru tenungmu, dan janganlah kamu dengarkan mimpi-mimpi yang mereka mimpikan. Nah, perhatikan di sini. Yang pertama, apa yang harus dilakukan oleh bangsa Yehuda saat itu, yaitu firman Tuhan katakan begini, jangan diberdayakan. Artinya apa? Sadari dan terimalah bahwa apa yang engkau alami itu jangan sampai kita diberdayakan oleh ocehan-ocehan atau oleh nasihat-nasihat para nabi-nabi palsu atau juru tenungmu. Jangan sampai dengan mimpi-mimpi mereka memberdayakan kamu dengan keberadaanmu terasa ada di tanah pembuangan. Artinya begini Bapak Ibu. Coba perhatikan di sini bahwa medsos semua itu yang ditayangkan itu bukan berita-berita lagi yang mengenakan telinga atau mendamai sejahterakan hati, tapi justru yang boleh dikatakan, aduh, kok beritanya seperti ini gitu. Nah, maka itu hari ini saya mau katakan bahwa Tuhan berkata kepada kita, sungguh, sekali lagi, sungguh, artinya gini, apa yang aku firmankan kepadamu, jangan khawatir. Sebab firman yang aku keluarkan itu tidak akan kembali dengan sia-sia.
Jangan percaya dengan apa kata orang. Mari kita hidup, jangan percaya dengan apa kata orang tentang hidupmu. Apalagi orang-orang dikatakan orang pintar. Apalagi saudara-saudara, alih-alih paranormal. Apalagi saudara-saudara, dikatakan bisa melihat sana, bisa melihat sini, semuanya. Jangan percaya. Percayalah sungguh kepada firman Tuhan. Ya, ya. Bangsa Yehuda saat itu, Yeremia katakan, Nabi katakan, sudah terima aja realita yang ada. Terima aja. Selama ada di situ, terima saja realita ada. Tapi ingat, tetap percaya kepada Tuhan. Kepada firman Tuhan yang memberikan pengharapan. Ya, yang memberikan pengharapan. Bukan pengharapan palsu, apa yang engkau dengar. Ya, sebab apa? Ketika kita mendengar hal-hal yang palsu, maka hal-hal yang palsu itu akan mengikuti pikiran kita. Ketika kita mendengar hal yang negatif, maka negatif itu akan mengikuti pikiran kita. Nah, apalagi ya ini perang antara Israel sama Hamas ini belum selesai. Puji Tuhan, puji Tuhan saya selalu dapat kabar yang akurat dari teman saya yang ada saat ini lagi kuliah di Israel. Nah, teman saya ada kuliah di Israel sana, kuliah untuk masuk dalam Taurat gitu ya. Mereka ada 2 orang teman saya di sana kuliah, mereka dapat beasiswa dan kuliah di sana sudah 2 tahun mereka kuliah di sana. Mereka katakan gini bahwa ini sepertinya menuju kepada yang namanya perang seterusnya gitu. Nah, kalau terjadi perang seterusnya, apa jadinya nanti kita? Pasti ada efeknya untuk Indonesia juga tentunya. Ya kan? Israel perang seterusnya. Tentu ada efek ke Indonesia. Efeknya kenapa? Karena Indonesia selalu membela Palestina. Selalu membela Hamas. Ya, nggak tahu tuh pembelaannya, saya nggak tahu tuh apa sih maksudnya pembelaan kepada Palestina, apa sih pembelaan kepada Hamas. Tapi dengar baik-baik, walaupun ada berita tentang hal itu, firman Tuhan berkata kepada kita hari ini, sungguh artinya ayo, terima saja apa yang engkau lihat, tapi tetap percaya dengan firman Tuhan. Ya, tetap percaya dengan firman Tuhan. Karena apa? Tentunya hari ini terjadi perubahan, besok pun terjadi perubahan, lusa lagi terjadi perubahan. Tapi terima saja realita yang ada. Namun kita harus percaya kepada firman Tuhan. Karena apa? Walaupun kami yang ada di Indonesia ini dikatakan kalangan minoritas, ya, selalu ditekan, walaupun beritanya sampai di luar negeri, sampai di PBB bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling toleran. Tapi kalau mau dikatakan kita mau buka-bukaan informasi, selama 10 tahun ini sudah ratusan gereja ditutup, ribuan gereja ditutup malah tanpa diketahui. Udah ribuan gereja ditutup, malah dihalang-halangi di dalam beribadah gitu. Kemarin ada Natal di daerah Jakarta Selatan kalau nggak salah itu, sementara mereka rayakan Natal, datang kelompok yang menghalangi, tidak boleh rayakan Natal, saudara-saudara. Sudah saya bayangin gitu ya. Jadi gini, kembali lagi, apa yang terjadi buat kehidupan kita, dengar baik-baik. Tuhan katakan terima saja, alami saja, tetapi tetap percaya kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan, tidak boleh khawatir. Tidak boleh khawatir, karena dikatakan sungguh. Nah, kemudian kita lihat di ayatnya yang ke-5a. Tolong Bu, 5a. Yang kedua, 5a. Yang kedua, setelah terima saja, 5a, dikatakan apa 5a? Nah ini, 5a. Oke, dirikanlah rumah untuk kamu diami. Perhatikan di sini. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya begini Bapak Ibu, perhatikan di sini. Di dunia ini kita tidak tahu terjadi perubahan demi perubahan yang ada. Tentunya ya, per detik itu pun bisa berubah. Yang kita tidak duga, kok terjadi seperti ini. Tapi dengar, firman Tuhan hari ini katakan, dirikanlah rumah untuk kamu diami.
Artinya begini saudara-saudara, jangan menyerah dengan keadaan. Ya, bekerjalah. Ya, bangun keluargamu. Rumah itu berarti keluarga ya saudara ya. Bangun keluargamu. Ya, terus usahakan buat kesejahteraan keluargamu. Ya, bangun rumah. Nah, Tuhan katakan gini, yaitu kalau bisa buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Bekerjalah. Jadi artinya begini Bapak Ibu, apapun yang menjadi keadaan kita, kita tidak perlu khawatir lagi dengan keadaan yang kita lihat. Karena Tuhan sudah menjamin, dan bahkan dia menjamin dengan darah anak domba, dengan darah yang mahal. Darah yang mahal itu kekal saudara-saudara, dia tidak akan lagi mengadakan yang namanya pengampunan. Dia akan tidak akan lagi yang mengadakan apa namanya pengorbanan lagi. Cuma sekali saja. Cuma sekali saja. Nah, maka itu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini jelas mengatakan kepada kita, jangan menyerah dengan keadaan, bangunlah keluargamu. Ini terpenting sekali. Karena begini Bapak Ibu ya, saya ini di gereja kami ini besok kami akan membaptis ada sekitar 25 orang. Minggu lalu kami membaptis 19 orang. 2 minggu lalu kami membaptis kurang lebih 10 orang. 3 minggu lalu kami membaptis kurang lebih hanya ya 10 orang juga gitu. Jadi di dalam selama 4 minggu ini saudara-saudara, kita membaptis hampir 100 ya. Hampir 100 karena nanti minggu depan sudah yang daftar ada 30 orang lagi saudara. Nah, bisa bayangin zaman sekarang ini di Indonesia khususnya saudara ya, di keadaan yang sekarang lagi bergejolak, justru Tuhan sedang mengirim jiwa-jiwa yang kita bisa layani. Maka itu kita nggak perlu lagi memikirkan tentang keadaan dunia yang boleh katakan, waduh, gimana Pak? Firman Tuhan mengatakan, bangunlah rumah untuk kamu. Artinya bangun keluargamu. Ya, saudara ya, bangun keluargamu, bangun usahamu. Jangan takut dengan keadaan yang terlihat. Terus bangun. Aku menyertai engkau. Aku menyertai engkau. Jadi jangan sekali-kali bilang gini, oh ini nanti 5 tahun akan datang begini, 10 tahun akan datang. Jangan takut. Kalau Tuhan dikatakan sungguh, firman Tuhan sudah katakan, berarti dia sungguh-sungguh. Dia tidak mengatakan bahwa oh nanti ya, oh sorry, kayaknya 2 tahun lalu itu saya berfirman itu salah. Oh no. Kalau ada kata sungguh berarti apa? Ayat 5 tadi katakan, ayo kita terus bangun keluarga kita. Ya, karena dengan keluargalah banyak orang akan mengenal kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya, melalui keluargalah orang akan mengenal Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Kenapa saya katakan melalui keluarga? Karena begini, Bapak. Kami di gereja kami itu hampir tiap hari ya, itu kami selalu menerima konseling yang kurang lebih 60% masalahnya adalah masalah keluarga. 20% itu masalahnya adalah masalah keuangan. Ya. Yang 20% berikutnya itu ada masalah ya cemburu segala macam. Tapi 60% itu masalah keluarga, masalah perceraian, masalah perselingkuhan, masalah perzinahan, masalah percabulan yang kami tangani hampir setiap hari itu ada kurang lebih 10-20 nomor telepon yang masuk. Ya kebetulan saya bagian dari pastoral, jadi setiap hari itu ada saja yang yang masuk telepon untuk telepon kami minta bagaimana, minta sharing gitu ya. Kemudian didoakan begitu hampir tiap hari. Bahkan ini pun tadi sebelum kami beribadah ada 2 pasang lagi yang menelpon kepada kami. Mereka mau cerai. Saya katakan, wow, ini adalah rancangan iblis untuk menghancurkan keluarga. Tapi pada malam hari saya mengatakan gini, ingat baik-baik. Firman Tuhan tadi mengatakan, Yeremia pasal 29 ayat 5a, bangunlah rumahmu.
rumah itu berbicara tentang keluarga. Kemudian dikatakan apa lagi? Bangunlah rumahmu dan buatlah kebun. Maaf ya. Nah, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Artinya begini, saudara-saudara. Ayo kita buat usaha-usaha yang kita bisa nikmati dan juga bisa dinikmati oleh orang lain. Minar, Zuminar ini tentang pertanian, perikanan, dan peternakan. Sekali lagi, namanya Tante Rika. Kami setiap Senin, kami terus lakukan ini, saudara-saudara ya. Lakukan setiap Senin jam 5 sore. Itu ada banyak yang hadir tuh, dan hadirnya itu rata-rata banyak hamba-hamba Tuhan dari berbagai provinsi, bahkan ada dari beberapa negara, ya Bapak Ibu ya. Nah, kenapa? Karena kami melihat ayat ini bahwa dikatakan, Tuhan katakan, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ya, buatlah kamu nikmati hasilnya. Artinya apa? Buatlah usaha supaya kamu nggak kelaparan. Buatlah usaha supaya keluargamu tidak terlantar. Jangan terlena dengan kabar tentang, wah tidak ada harapan lagi di Indonesia. Ayo kita keluar negeri, kita ke Amerika, kita ke Australia, ya kita ke Belanda. Tuhan katakan, sungguh aku yang akan memelihara kamu. Dengan apa? Ayo, aku berikan kamu kekuatan, aku berikan kamu kemampuan, aku berikan kamu hikmat untuk kamu bisa mengelola hasil bumi dan juga bisa mengelola apa yang Tuhan berikan supaya bisa mengelola usaha yang baru. Jadi kebun ini bukan berbicara tentang pertanian saja, tapi kebun ini ada bermacam-macam yang harus ditanam. Ya, salah satunya mungkin bisa dengan usaha IT juga bisa. So, yang penting intinya apa? Dapat dinikmati oleh keluarga. Jadi dengan Tuhan itu paling fokus yang namanya keluarga. Ya, Tuhan paling fokus yang namanya keluarga. Sehingga apa? Sehingga Tuhan berjanji, bahkan Tuhan bilang begini, buatlah rumah. Ayo, kita mulai, ayo buat keluarga kita terasa nyaman, buat keluarga kita merasa aman, buat keluarga kita merasa damai sejahtera. Ketika kehadiran kita sebagai orang yang percaya, yang yakin, yang malam hari mendengar akan firman Tuhan, ayo kita buat keluarga kita menjadi keluarga yang ada damai sejahtera, ada sukacita, ada di dalam rencananya Tuhan. Kita sekarang baca di ayatnya yang ke-6. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Wow, ini luar biasa, saudara. Inilah Tuhan kita, Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita khususnya. Saat itu bangsa Yehuda, mereka sudah putus asa. Mereka berpikir ngapain lagi mikirkan tentang menikah lagi, mikirkan tentang kawin lagi. Ya udahlah, berbuat zina aja lah, udahlah. Daripada punya anak banyak lagi, pusing. Kita sudah di tanah pembuangan, gini segala macam. Ngapain? Tetapi dengar baik-baik Bapak Ibu, Tuhan hari ini mengatakan juga kepada kita, jangan kita lalai dengan apa yang Tuhan sebenarnya sudah firmankan buat kehidupan kita. Apa itu, saudara? Kejadian 1 ayat 26-27 dikatakan apa, saudara? Dikatakan apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya. Artinya, saudara, perhatikan di sini. Ya, kita terus usahakan keluarga kita itu semakin keluarga yang bertambah banyak, bertambah banyak pengaruhnya, bertambah banyak kekuatannya, sehingga keluarga kita itu menjadi keluarga yang menjadi contoh buat keluarga-keluarga yang lainnya. Karena firman Tuhan bilang begini, dikatakan menikahlah, yang milikilah anak laki-laki, temukanlah istri buat anakmu laki-laki. Jadi di sini tidak disuruh LGBT ya, saudara ya. Karena di sini dikatakan ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki, carikanlah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Nah, ada satu makna buat kita.
Bapak Ibu tahu, ya ini yang saya lihat di Jakarta ya. Di Jakarta nih, orang mau protes saya nggak apa-apa lah, gitu. Karena saya lihat dengan mata kepala sendiri. Kalau dia mau apa namanya, coba lihat datanya, ayo sama-sama saya, kita datang ke mall-mall. Sekarang saudara-saudara, itu saya tidak tahu lagi itu. Saya pikir itu yang berjalan dua orang itu antara pria sama wanita. Ternyata wanita dengan wanita. Ya, ada lagi saya pikir pria sama wanita, ternyata pria dengan pria. Ini kenapa saudara-saudara? Karena yang tadi pertama itu, karena kita tidak menjaga keluarga kita. Sedangkan tadi Tuhan bilang apa saudara-saudara? Buatlah keluargamu menjadi keluarga yang dapat yang ada damai sejahtera dalam hidup. Cuma dikatakan juga supaya ambillah istri bagi anak laki-laki, carikanlah suami bagi anak perempuan. Artinya begini saudara, ayo mulai sekarang. Ini semakin hari semakin dahsyat ini, bukan dahsyat ya, semakin luar biasa ininya apa namanya serangannya saudara. Itu jelas-jelas ya, sehingga apa kemarin bukan kemarin, bulan lalu kalau tidak salah, ya, saya bulan lalu itu Oktober ya, November ya, bulan lalu betul. Itu saya ada di WA sama seorang apa namanya lesbian ya. Karena apa? Karena saya ketika sampaikan ayat di grup itu, ternyata di grup itu ada seorang lesbian, gitu ya, seorang lesbian gitu. Wah, dia marah sama saya. Dia bilang, Pak Pendeta, oke lah, saya terima kasih buat informasi ayat-ayat Alkitab. Tapi minta maaf Pak Pendeta, ini adalah hak asasi manusia yang Pak Pendeta harus tahu. Ya, ini hak asasi manusia. Pak Pendeta nggak boleh begitu. Saya akan laporkan. Saya bilang begini, silakan kamu lapor. Yang saya utarakan adalah sesuai firman Tuhan. Saya bilang begitu. Saya nggak bilang sama Anda secara langsung. Saya tidak tulis nama Anda secara langsung. Saya katakan begini bahwa ini kebenaran sekarang sudah terbalik. Tidak lagi mengambil istri buat anak laki-laki, tapi mengambil istri buat anak perempuan. Ya saudara-saudara ya. Kemudian mengambil suami buat anak laki-laki. Itu kan terbalik, saya bilang begitu. Dan firman Tuhan katakan supaya kamu bisa melahirkan. Bagaimana John dan Peter menikah? Bisa punya anak? Dan bisa lah. Bilang begitu. Apakah ini Maria dan bukan Maria, aku ingat aja. Apakah Siti dan Susi menikah, mereka punya anak atau punya anak? Nggak bisa. Maka itu saya bilang harus kembali kepada Tuhan. Akhirnya saudara-saudara ya, dia apa namanya, nggak bisa. Ini adalah hak kami, gini. Wah, bertengkar saudara. Saya bilang gini aja. Kamu siapa namanya sebenarnya? Ternyata saudara-saudara, saya kaget. Apa? Namanya ini nama seorang anak Tuhan. Sebut saja namanya Elizabeth. Saudara. Saya tanya lagi, loh, kamu orang Kristen ya? Iya. Loh, kok kamu tahu nggak bahwa pemburit itu lesbi atau homo itu masuk neraka? Ada loh firmannya. Saya tahu. Lah, tahu kenapa kamu lakukan? Wah, dia cerita panjang lebar, saudara. Ternyata ujung-ujungnya apa, saudara? Ternyata keluarganya adalah keluarga yang berantakan. Mamanya menceraikan papanya. Bukan, biasanya kan papa menceraikan mama, ini mamanya yang menceraikan papanya. Ya, karena mamanya punya usaha lebih banyak dapat uang daripada papanya, sehingga papanya nggak punya apa-apa, diceraikan gitu saudara. Akhirnya dia benci dengan yang namanya wanita. Wah, kalau benci wanita berarti kamu harus ini dong, lampiaskan di pria dong. Enggak, justru saya benci wanita. Untuk apa? Saya hancurkan wanita. Saya hancurkan perangai wanita yang sebenarnya gitu. Wow, lihat tuh Bapak Ibu.
Ya, kalau kita tidak membina keluarga kita, kalau kita tidak membangun keluarga kita, karena firman Tuhan dikatakan tadi, bangunlah, dirikanlah rumah, rumah. Arti rumah di sini bukan 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 house, tapi home. Home di situ tuh ada kehidupan. Kalau house itu hanya sebuah bangunan, tapi kalau home itu kehidupan. Artinya di dalam rumah itu ada kehidupan. Kehidupan yang apa? Home sweet home. Artinya apa, saudara? Bahwa keberadaan di dalam rumah itu ada hal-hal yang manis, ada hal-hal yang nikmat dinikmati, ya, ya, oleh papa, oleh mama, anak, itu ya saudara ya. Nah, akibat kita tidak membangun keluarga, lihat akibatnya apa saudara? Ya begitu, terjadilah yang namanya ya LGBT ya saudara ya. Baik. Nah, berikutnya apa yang Tuhan serukan kepada bangsa Yehuda saat itu ketika ada di pembuangan. Ayat yang ke-7. Kita baca ayat 7 ya. Dikatakan ini. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Ya. Yang ketiga di sini Tuhan suruh bilang begini, ketika aku buang kamu, tapi kamu tidak boleh punya kontribusi yang negatif tentang keadaan kota yang aku buang di situ. Tapi kamu harus punya kontribusi yang positif. Kontribusi positif apa? Yaitu apa? Dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota. Jangan kita ikut-ikutan. Nah, ini minta maaf ini. Saya juga kaget juga ya. Dimana dulu yang 5 tahun setahun sebelumnya ya saudara-saudara ya, 70%, 80% masyarakat atau rakyat Indonesia mempercayai Pak Jokowi sebagai kepala negara yang luar biasa. Sekarang saudara-saudara sudah menurun. Karena apa? Ikut-ikutan. Ya, ada hasutan bilang gini, wah ini apa namanya dinasti segala macam. Tahu nggak? Justru yang ikut-ikutan itu sekarang anak-anak Tuhan juga. Bahkan pendeta pun ikut-ikutan. Saya ada grupnya loh. Saya ada grupnya tuh. Grup namanya rohaniawan politik. Politikus rohaniawan. Bayangin tuh mereka buat grup WA seperti itu, saudara. Ya kan? Ikut-ikutan mencaci maki Pak Jokowi. Terus bilang gini, mereka ini ngerti nggak kira-kira firman Tuhan kan? Firman Tuhan berkata di dalam Roma 13 ayat sekian itu. Dikatakan gini, bahwa apa namanya hormatilah pemerintah yang ada di atasmu, ya kan, karena pemerintah adalah wakilnya Tuhan. Saya waktu masuk grup itu saya berpikir gini, ada pemikiran-pemikiran yang positif tentang politik, ya. Tahu-tahunya ikut-ikutan juga serang. Jadi pendeta ngefans sama nomor 3, dia serang ke nomor 2. Pendeta yang ngefans nomor 2, ini contoh saja ya, ini bukan betul ya, dia serang nomor 1. Pendeta yang ngefans nomor 1, dia serang ke nomor 2. Pendeta yang ngefans nomor 2, dia serang ke nomor 3. Saya geleng-geleng kepala, saudara. Astaga. Ini pendeta bukannya punya kontribusi yang positif tentang bangsa ini, yang sudah mau terpecah belah ini, tapi ikut-ikutan berkontribusi yang negatif. Nah, bisa bayangin Bapak Ibu, bahwa kalau pendeta saja sudah punya kontribusi negatif tentang bangsanya, tentang rakyatnya, bagaimana keadaan bangsa kita? Sebenarnya gitu. Seharusnya hamba-hamba Tuhan, para pendeta punya kontribusi yang positif. Karena dikatakan usahakanlah kesejahteraan kota kemana aku buang. Ya, kita ini kan tadi saya bilang ada ayat ya. Mungkin Pak Hendrik tahu ya, bahwa ini, thank you banget Pak Hendrik. Kita baca ya. Karena kami tahu bahwa
Jika kemah tempat ini dibongkar, Allah akan menjadikan satu tempat kediaman di surga bagi kita, satu tempat kediaman yang kekal, yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Selama kita masih ada kemah ini, kita mengeluh. Karena kita rindu mengenakan tempat kediaman surgawi di atas tempat kediaman yang sekarang ini. Sebab dengan demikian, bla 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 bla. Oke, baik. Nah, ini saudara-saudara, perhatikan di sini. Ini bagus sekali. Jadi gini, Tuhan itu luar biasa loh. Dia tahu bahwa kebutuhan kita itu sebenarnya di dunia ini kita harus punya punya kontribusi juga buat dunia. Maksudnya gini, kita mengeksplor bumi ini supaya bumi ini tetap terjaga untuk anak cucu kita nanti. Caranya bagaimana? Kita berkontribusi yang positif. Pertama, usahakan kesejahteraan kota juga. Selain kita menjaga, kita punya keluarga, ayo kita juga usahakan kesejahteraan kota kita. Di mana aku buang? Kalau saya dibuang di Jakarta, berarti saya harus usahakan kesejahteraan kota Jakarta. Ya kan? Sebab apa? Kesejahteraannya kota itu juga kesejahteraan kotamu, juga kesejahteraan pribadimu gitu. Jadi yang tadi saya cerita, ini sekarang hamba Tuhan yang sekarang ini, aduh minta ampun deh. Saya ngeri juga sih, mereka saling ngefans satu ini dengan ini sampai ada yang berantem juga gitu saudara ya. Sampai dikatakan, saya pakai ayat, perangnya pakai ayat juga kalau saudara ya. Waduh, pokoknya ngeri-ngeri deh, pokoknya ayatnya ngeri-ngeri pokoknya. Ya, oke baik. Kita lanjutkan ya. Nah, jadi kembali lagi Bapak Ibu bahwa ayo kita berkontribusi buat kota kita. Kontribusinya apa buat kota kita? Yang tadi saya katakan tadi. Ini kami sudah 4 tahun selalu mengadakan seminar mengenai hal ini saudara. Sehingga apa? Sehingga kami benar-benar menjadi berkat buat banyak sekali para pendeta yang ada di kota-kota mereka masing-masing, dan mereka telepon kepada kami, mereka WA kepada kami, mereka bilang begini, terima kasih ya buat PIT, Pelita Indonesia Timur. Kita punya yayasan namanya Pelita Indonesia Timur. Ya, Pelita Indonesia Timur. Terima kasih banyak dengan pemaparan setiap Senin. Kami sekarang sudah membuat pertanian di berbagai desa-desa gitu. Kami datang ke desa-desa sehingga desa tersebut punya kesejahteraan masing-masing gitu. Wah, kami mendengarnya sangat senang sekali. Karena apa? Ternyata Tuhan memberikan kepada kami satu hati untuk berkontribusi yang positif buat kota yang kami cintai, yaitu kota Jakarta, kota Bogor, ya, kemakmuran di sana. Nah, itu secara jasmani. Nah, kesejahteraan secara rohani apa? Harus ada, saudara-saudara. Ya harus ada. Kesejahteraannya apa, saudara-saudara? Biasanya kan kalau umpama kita bilang shalom, kalau dengan semua shalom gitu, ayo kita lepaskan shalom, kita lepaskan damai buat kota yang kita tinggal gitu. Artinya apa? Kita doakan secara spiritual, doakan ya saudara-saudara ya, doa secara spiritual. Karena begini, banyak sekali rancangan-rancangan iblis atau modus operandi iblis yang saat ini sedang begitu luar biasa mereka bekerja untuk menipu dayakan pikiran anak-anak Tuhan. Pikiran anak Tuhan, saudara-saudara. Jangan salah loh, kebetulan saya ada di PGPI, ya saya sebagai salah satu anggota PGPI aktif. Itu, waduh, kalau kita melihat data yang ada, justru kekristenan yang ada ini ada yang mundur, ada yang maju juga gitu. Ada jalan di tempat juga. Yang mundur apa saudara-saudara? Yang mundur karena apa? Karena mereka hanya untuk memperkaya diri sendiri. Mereka tidak memperhatikan orang lain. Nah, berkontribusi positif ini adalah memperhatikan orang lain, memperhatikan kota, memperhatikan kepada bangsa-bangsa. Berkontribusi yang positif saudara-saudara. Nah, baik. Kemudian dikatakan lagi, coba kita baca. Oke, baik. Nah, perhatikan sini. 10. Sebab beginilah firman Tuhan. Nah, ini lagi saudara-saudara. Beginilah firman Tuhan. Apabila telah genap 70 tahun. Nah, inilah
yang luar biasa nih. Ya, apabila genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu, aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Wow, luar biasa nih saudara. Perhatikan di sini. Dikatakan ingat janji-janji Allah. Ya, ingat janji-janji Allah. Artinya dalam kehidupan kita, jangan kita lupa dengan janji-janjinya Tuhan. Mungkin pernah engkau dinubuatin oleh firman Tuhan langsung ya, atau mungkin oleh hamba Tuhan yang kita percaya, hamba Tuhan senior. Contohnya kita tiba-tiba saja Pak Hendrik bernubuat kepada saya gitu. Tuhan katakan bla 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 bla. Nah, itu mungkin nanti akan terjadi 5 tahun akan datang. Tetap pegang janji itu, saudara. So, firman Tuhan bilang begini, apabila telah genap, berarti begini, apabila sudah waktunya, maka aku akan menepati apa yang aku ucapkan itu. Bangsa Israel ternyata sudah dirancang hanya sebatas 70 tahun saja untuk mereka memasuki yang namanya tantangan atau yang namanya buangan itu. Tuhan sudah merancang, artinya begitu. Jadi kehidupan kita sebenarnya Tuhan sudah rancang sebenarnya. Sudah ada janji yang Tuhan sudah ucapkan lewat firman Tuhan. Nanti kamu akan sampai ke batas ini, aku akan memberikan janji firmanku kepadamu. Batas ini aku akan memberikan janji firmanku kepadamu. Batas ini aku akan memberikan janji firmanku kepadamu gitu. So, apa saudara-saudara? Sebab ayat 11. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku. Mengenai siapa? Mengenai kita. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Haleluya. Inilah yang dikatakan ayat pamungkasnya ini. Bahwa ayo kita tetap percaya dengan rancangannya Tuhan buat kehidupan kita. Karena rancangan Tuhan bukanlah rancangan kecelakaan. Bukan rancangan kecelakaan. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi dengan hidup kita. Nanti apa yang kita makan, apa yang kita pakai nanti. Tuhan katakan kamu bekerja saja. Rawatlah keluargamu. Nikmati keluargamu. Ya, berkontribusilah dengan yang positif buat kotamu, buat orang-orang sekitarmu. Maka firman Tuhan, apa yang Tuhan sudah rancang buat kehidupanmu, aku akan memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Artinya, masa depan itu Tuhan sudah jamin dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya. Tapi itu Bapak Ibu, jangan sekali-kali kita khawatir dengan hidup kita. Nah, bagaimana caranya? Ini yang terakhir ya. Bagaimana caranya supaya kita tetap berada dalam rancangan Tuhan? Ayat yang 12. Ayat ke-12. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, ya. Caranya bagaimana? Teruslah mencari Tuhan. Jangan cari hal-hal yang di luar Tuhan. Teruslah datang kepada Tuhan. Carilah firman Tuhan. Kemanapun engkau pergi berada, carilah firman Tuhan. Umpama engkau pergi ke utara, di sana ada firman. Terus mencari firman. Engkau pergi ke selatan, carilah firman. Dengarkan firman yang diucapkan, yang dia diperdengarkan, saudara-saudara. Carilah Tuhan, berserulah. Kemudian datang dan berdoa. Nah, kemudian dikatakan ayat 13 lagi. Ayat 13. Ayat 13. Dan apabila kamu menanyakan, pertanyaan lagi. Apabila, ayat 13, kamu berseru dan datang kepadaku, apabila kau mencari aku akan menemukan kamu. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, aku akan memulihkan keadaanmu dan mengumpulkan kamu dari segala bangsa, dari segala tempat
kemana kamu telah kucerai-beraikan, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengembalikan kamu ke tempat di mana aku telah membuang kamu. Dan memang kamu berkata, Tuhan, oke, sampai 14 saja. Perhatikan sini. Perhatikan lagi bahwa Tuhan berkata begini, tetaplah mencari Tuhan, bekerja dan berdoa. Keadaan dunia ini, jangan kita terpengaruh dengan keadaan dunia ini. Tak bekerja. Kalau bangsa Yehuda, ya saat itu Tuhan sudah merancang hidup mereka. Apalagi kita yang percaya dengan Yesus. Oleh darah anak domba. Ini benar-benar loh, saya tekankan tentang darah anak domba ini sangat berkuasa sekali. Ini tidak ada lagi pengorbanan lagi yang Tuhan janjikan lagi. Sekali dia berkorban untuk kehidupan kita selama-lamanya sebenarnya. Nah, bagaimana supaya kita tidak keluar dari yang namanya rancangan Tuhan? Ayo, berbuatlah yang baik buat kotamu. Berbuatlah yang baik buat keluargamu. Buat komunitasmu. Buat bangsamu. Dan teruslah mencari Tuhan. Sehingga apa? Firman Tuhan datang. Maka kamu akan menemukan aku akan memulihkan keadaanmu. Aku akan memulihkan keadaanmu. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kita dengar pada malam hari ini menguatkan kehidupan kita untuk lebih lagi bekerja, berkarya bagi kota di mana kita ditempatkan, bagi keluarga kita, bagi keberadaan kita secara pribadi, bagi komunitas kita. Karena Tuhan sudah merancang sesuatu yang terbaik buat masa depan kehidupan kita. Amin. Tuhan berkati. Mari kita doa bersama-sama ya. Tuhan, terima kasih pada malam hari ini kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu itu Tuhan menjadi patokan buat kehidupan kami. Kami yang masih hidup dalam dunia ini Tuhan, kami terus dan terus Tuhan menjaga keberadaan kami sebagai orang yang percaya kepadamu. Untuk kami tetap percaya dengan firman-Mu, kami melakukan yang terbaik buat keluarga kami, buat kota kami, buat komunitas kami, buat bangsa kami Tuhan. Karena dengan kami melakukan hal ini Tuhan, firman-Mu berkata, maka Engkau akan memulihkan keadaan kami, memulihkan keadaan kota kami, memulihkan keadaan keluarga kami hari ini sampai kedatangan-Mu yang kedua kali ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Tapi Engkau sendiri Tuhan akan berbicara kepada teman-teman hamba-Mu yang masih ada pada bersama-sama dengan kami di Zoom ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur kepada Engkau Bapa. Haleluya. Amin. 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 Baik.